Ini kerajaan Islam pertama kali di Indonesia, bukan Samudra Pasai. Memang beberapa teori mencatat bahwa objek perkembangan kerajaan Islam di Indonesia pertama kali yaitu ada di kalangan masyarakat Aceh. Kerajaan Islam pertama kali di Indonesia dikenal dengan Kerajaan Samudra Pasai di pantai utara Aceh yang didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Namun sebenarnya ada kerajaan Islam yang berdiri sebelum itu, yaitu Kerajaan Perlak. Kesultanan Perlak juga merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dan tertua di Indonesia. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, Nangro Aceh, Darussalam, Indonesia. Sejarah Kesultanan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama kali di Indonesia dikutip dari jurnal tahun 2022 bertajuk Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, lembaga dan tokohnya oleh Masru Raini dan kawan-kawan dari UIN Al-Adin, Makassar. Kerajaan Islam pertama kali di Indonesia adalah Kerajaan Perlak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 804 Masehi. Kerajaan kuno yang menjelaskan tentang Kesultanan Perlak. Raja pertama Kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah menurut Hazmi dalam As-Safiyati 2014 di jurnal yang sama. Keterangan tersebut melandasi pendapatnya yang didasarkan pada naskah-naskah kuno, yaitu Kitab Idratul Haq karya Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, Kitab Tazkirah Jumul Sultan Al-Salatin karangan Syekh Samsul Bari Al-Asyi, Kitab Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai. Awal kedatangan rombongan pendakwah Islam ke Perlak. Dalam sejarahnya pada abad ke-1 Hijriah atau tahun 173 Hijriah atau 790 Masehi dicatat Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah mengirimkan satu armada dakwah berjumlah 100 orang yang terdiri dari bangsa Arab, Persia, dan India di Bandar Peurelak. Namun, dalam satu riwayat, sebelumnya tiba di Peurelak, mereka terlebih dahulu sebelumnya singgah di Barus, Sumatera Utara, di mana wilayah itu terkenal dengan bandar dagangnya. Rombongan dakwah tersebut dipanggil sebagai Nahkoda Khalifah. Kedatangan mereka disambut baik oleh Maharaja Sahrir Nui. Berdirinya kerajaan Islam di Aceh. Dari Peurelak atau Perlak, Islam tumbuh dan berkembang sehingga melahirkan kerajaan Islam di wilayah timur dan barat Aceh seperti Kerajaan Pasai, Pedir, Lingga, Daya, dan Aceh Darussalam, di mana kerajaan-kerajaan tersebut sukses menyatukan semua kerajaan di bawah pimpinan besar Ali Mughayyad Shah, Sultan pertama Kesultanan Aceh yang memerintah. Merujuk pada naskah klasik sebagai catatan dari Abu Ishaq Al-Makarani berjudul Risalah Idratul Haq fi Mamlakati Ferla wa Asafi, naskah Tazkirah Tabakat Kumu Sultan Al-Salatin karya Syekh Samsul Bahri Abdullah Al-Asyi, dan silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai. Umumnya ahli seperti Ali Hazmi berpendapat bahwa Kesultanan Perlak akan ditegaskan sebagai satu kerajaan Islam ternama dan tertua di Nusantara, Asia Tenggara yang pernah dipimpin oleh 20 orang raja. Asal-usul istilah Peurelak atau Perlak. Sejatinya istilah Peurelak atau Perlak asalnya dari nama dari pohon kayu yang biasa digunakan untuk dibuat perahu oleh para nelayan, di mana masyarakat Aceh menyebutnya sebagai Bak Peurelak. Sementara dalam bahasa Iran, Peurelak disebut sebagai Taj Alam yang artinya mahkota alam. Selain itu, ada juga sumber yang menyebutkan bahwa Islam sebelum didakwakan di Peurelak awalnya datang menapak di Barus, wilayah yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Aceh, lalu baru ke Perlak. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Adanya komunitas Muslim di daerah di Indonesia mendorong pembentukan kerajaan Islam.
mulai dari Perlak dan Samudra Pasai di Aceh. Kemudian di Pulau Jawa berdiri kerajaan Islam Demak, Pajang, Mataram. Di wilayah Sulawesi berdiri kerajaan Goa, Talo, dan Bone. Sementara di wilayah Maluku berdiri kerajaan Ternate dan Tidore. Berdirinya kerajaan Islam di Nusantara tersebut menjadi pembuka fase era perkembangan Islam berikutnya, yaitu fase perkembangan Islam dan politik. Nah, sekarang kita jadi tahu kan jawaban dari pertanyaan kerajaan Islam pertama kali di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak. Semoga menambah wawasan tentang sejarah Islam di Nusantara.